Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian udah semua di sini ya? Udah masuk semua? Nanti yang telat-telat silahkan langsung join aja karena ini di record, jadi harusnya enggak ada masalah. Untuk materi yang saya berikan ada yang ditanyakan? Atau belum sempat lihat materinya? Berisik banget. Oke. Saya share. Oh, belum di ini. Sorry, belum di slideshow. Kita slideshow dulu. Jadi mungkin langsung masuk ke jalan. Oh, ini jalan. Kita masuk ke review algoritma simplex. Ini open discussion aja. Jadi algoritma simplex itu merupakan dasarnya untuk operation system atau penelitian operasional. Kita belajar algoritma ini selama 5 minggu ya. Dimana saya agak lupa urutannya. Di awal itu adalah kita belajar linear programming sampai 5 minggu. Kita belajar formulasinya, baik verbal maupun matematis. Kemudian metode grafis. Ini untuk 2 variabel. Kemudian simplex tanpa tabel. Kemudian kalian belajar simplex tabel, tabular form, yang bentuk tabel, belajar metode Big M, dan 2 fase. Kemudian yang terakhir itu adalah di minggu yang ini itu revise simplex. Jadi yang awal itu kita belajar tentang formulasi, ini ujung awalnya. Metode grafis itu digunakan untuk 2 variabel saja. Kemudian simplex non tabular ini untuk belajar algoritmanya. Algoritma simplex. Tabular form ini untuk lebih memudahkan perhitungan. Tapi tetap 2 ini menggunakan constraint yang kurang dari sama dengan. Lalu muncul Big M dan 2 fase itu untuk constraint sama dengan dan lebih dari sama dengan. Lalu yang revise simplex ini adalah versi komputer atau versi logikanya komputer untuk simplex. Dari step-step ini ada yang ingin kita ulang atau ingin dicoba dipelajari lagi. Karena ini dasarnya penelitian operasional. Kalau kalian nggak bisa di part ini, belakang nanti minggu depan kita belajar tentang analisa sensitivitas. Kemudian di minggu setelahnya kita UTS. UTS itu sampai materi analisa sensitivitas. Kemudian
setelah UTS itu kita nanti beralih bukan lagi mengenai linear programming, tapi kita belajar tentang integer programming. Jadi di atasnya linear programming itu. Jadi di penelitian operasional kita belajar yang paling dasar, tak tulis OR aja biar gampang. OR1 ini kita belajar paling gampang LP, linear programming. Habis itu kita belajar integer programming atau ILP, integer linear programming. Ini nanti modelnya ada MILP, ILP-nya sendiri, MILP multiple integer linear programming, BIP binary integer linear programming, mix integer linear programming, binary integer linear programming. Di situ kalau nggak salah kalian belajar goal programming kayaknya kalau cukup. Oh enggak. Aplikasi dari integer linear itu nanti kalian belajar transportation problem sama assignment. Baru goal kalau ada waktunya goal programming kalau nggak salah saya lupa. Nanti lihat di kontrak kuliah. Soalnya nanti nyambung dengan OR2. Nanti di OR2 variannya jauh lebih banyak lagi. Ayo, sampai sini ada yang tanyakan? Atau belum join? Banyak yang belum join ini, masih 22 orang. Untuk tugasnya sendiri gimana? Kemarin tugas yang... Tak kasih tugas apa ya? Tabular form ya? Simplex tabel. Ya, simplex dengan tabel. Simplex bentuk tabel. Tapi yang coasternya kurang dari sebenarnya. Itu kan sama sebenarnya, simplex tabel dengan simplex tanpa tabel. Itu logikanya sama. Cuma yang tabel itu lebih kayak dimampatkan biar nggak terlalu banyak habisin kertas. Materi ini udah saya sampaikan di video. Kayak videonya berapa menit itu? 17 apa 18 menit gitu. Atau cukup jelas? UTS-nya nanti tulis tangan ya? Enggak diketik, ditulis tangan. Iya, Pak. Di PDF kan materinya ya kurang lebih kayak gini. Nanti kalian hitung-hitung simplex kayak gitu. Soalnya nanti acak kayaknya saya coba masukkan beberapa jenis soal. Soalnya acak. Bisa saja kalian dapat big M, bisa saja nggak dapat big M, tergantung. Rencana saya soalnya cuma satu nomor, tapi kalian kerjakan dari awal sampai analisa sensitivitas. Jadi kalian harus mendefine variabelnya, kemudian UTS-nya mungkin nanti saya buatkan satu soal tapi random. Jadi soalnya acak saya masukkan ke bank soal di Moodle-nya. Jadi kalian ngerjakan mulai dari apa itu formulasi verbal. Formulasi verbalnya X itu apa, IJ-nya apa, X1 apa, X2 apa kayak gitu-gitu. Kemudian CIJ-nya apa kayak gitu-gitu, Z. Constraint-nya apa kayak verbalnya dulu, formulasi matematis, lalu masuk ke grafisnya nggak mesti, tergantung kalau di soalnya itu cuma 2 variabel, bisa pakai grafis dulu untuk cek solusi. Kemudian ini kalau soalnya 2 variabel kalian grafiskan dulu biar kelihatan titik-titiknya, baru ke ini simplexnya dengan tabel, nggak usah simplex tanpa tabel. Nah dari simplex nanti melakukan setelah ketemu hasil optimalnya melakukan analisa sensitivitas. Setelah analisa sensitivitas
Berarti di situ selesai nanti. Jadi sampai sepanjang itu, jadi nanti di ininya juga setelah simpleknya selesai kan disampaikan kan bahwa jadi hasil dari simplek itu kan nanti kita menghasilkan X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa, objektif fungsinya berapa. Itu kemarin saya lupa menyampaikannya, tapi biasanya kayak gitu ada. Jadi kita dapat Z sekian dengan produksi produk 1 berapa, produk 2 berapa, kayak gitu. Nah, nanti baru dilanjut ke analisa sensitivitas. Jadi soalnya paling satu anak, satu, tapi acak saya masukkan ke bank soal, nanti kalau di Moodle itu bisa ngerandom soal setahu saya. Jadi ya bisa saja kalian sama teman kalian dapat soal yang sama atau soal yang berbeda, nggak tahu. Tergantung ininya. Oke. Kok kayak kalian ini banget, kecapean apa gimana sih? Atau belum makan? Untuk tugasnya kemarin ada yang ditanyakan? Kemarin Zara sempat tanya ke saya untuk tugasnya itu. Dan saya koreksi yang simplek tanpa tabel. Yang dengan tabel harusnya ya tinggal dipindah aja. Iya, Pak. Lah yang revise simplek ini udah saya sampaikan sih di video. Revise simplek ini seperti simplek dengan tabel, tapi dia diganti, operasinya diganti menggunakan matrik dan vektor. Jadi dia menggunakan inverse, menggunakan perkalian matrik, kayak gitu-gitu. Karena komputer kan ngitungnya pakai kayak gitu. Komputer ngitungnya gitu, nggak kayak kita ngitung manual satu-satu, nggak. Dia ngitungnya bisa menggunakan dasarnya matriks. Oke. Atau mau kuis aja ini. Kayaknya kalian biar nggak ngantuk gitu. Tugas 5 udah kalian cek. Tugas minggu 5. Ada tugas minggu 5. Saya taruh di minggu 5 itu untuk metode Big M atau 2 fase. Kalian pilih salah satu metodenya. Bisa pakai Big M, bisa pakai 2 fase. Mungkin itu aja sih dari saya. Kalau nggak ada yang tanyakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.